Ya lu juga dari kenalan sampai nikahnya kecepetan kali. Itu maksud gua, butuh proses. Makanya kayak lu mempertimbangkan sebuah pernikahan dengan hati-hati itu udah paling bener. Serius. Karena bagi gua kayak nikah gua yang terakhir kemarin, ya udahlah kamu kalau cinta sama aku, ayo kamu nikahin aku. Jadi nikah ditantang. Akhirnya ya udah ayo gitu loh. Nah, ini nggak ada prepare orang untuk aduh gua belum sayang sama dia. Jadi kalau kamu emang sayang sama aku, kamu nikahin aku dong. Jangan gitu. cuma kayak gini doang. Ini Ayo. valid nggak nih? Lu tanding itu ada hadiahnya nggak sih? Udah lah lu. Ada? Iya lah lu. Kan olahraga termahal tuh tinju. Oke, jadi samping aku udah ada gladiator. Gue mau nanya, Fik. Ya apa sih? Dari ide nama gladiator tuh dari mana? Identitas jalan hidup aja. Asik. Dari kecil gue hidup di lingkungan keras yang setiap sekolah tuh harus bertarung, ditonton teman-teman. Itu beneran nggak sih? Gue kadang-kadang bingung lu tuh lagi cerita beneran. Enggak beneran kan ini Beneran? nyebutin fakta hidup. Oke. Di Cikarang, sekolahnya SD Waluya. Oke. Ada fakta hidupnya. Bener memang seperti itu. Terus seiring berjalannya ya pernah ada di lingkup-lingkup ya di dalam penjara, keluar masuk, bagaimana dengan kekerasan hidup di sana, kesolidaritasan. Terus juga di maintenance dengan kayak film-film kayak yang gue lihat tuh, ya gue senang aja nonton film-film kayak Sparta kayak gitu. Terus Inspirasi lah ya. ya jadi kayak sama gitu kisahnya mereka tuh kayak menggambarkan si Spartacus itu bagaimana dia di penjara terus dia fight untuk ngebebasin yang dia cinta kayak gitulah sebenarnya. Tapi kan tadi lo ngomong waktu kecil lo bertarung, beneran tuh berantem waktu Iya kecil? berantem. Lu tuh Temen SD gue yang sering berantem namanya Kurniawan, mungkin dia nonton. oh gitu, Kurniawan. Iya, Kurniawan, temen SD gue. Berantem sama lo? Iya berantem, jadi kita ditonton setiap istirahat. Kita tuh selalu janjian berantem. Kenapa lo sama Kurniawan berantem? Sebenarnya kita temen, cuma kayak pengen nunjukin aja siapa yang kuat gitu. Dan selalu aja saling mengalahkan gantian. Sampai bel. Temen-temen cuma nontonin Oh doang. gitu. Lo kenapa sih, Fik? Kayak pengen ditontonin gitu? Memang dari kecil ada ini ya? Enggak, kan kayak kecil itu kan kita apa ya kayak menunjukkan kita ini siapa yang paling kuat jati diri gitu loh. Kayak SD kelas 5, kelas 6 kan masih kayak gitu. Lo kelas 5, kelas 6 udah berpikir Bertarung. ingin menunjukkan jati diri. Bertarung. Oke, pertanyaannya adalah kenapa lo sebegitu kuatnya ingin menunjukkan jati diri lo? Dari kecil lo? Ya hidup di lingkup yang sulit ya. Gua ada di lingkup yang ya ibu, alhamdulillah walaupun disyukuri kita tukang tenteng pakaian yang kreditin dari rumah ke rumah gitu loh. Jadi ada faktor ambisi itu banget. ya. Faktor kita jadi hinaan kehidupan orang, Emang kesenjangan sosial Waktu yang kecil dihina? ya kita kan hidup di kontrakan kecil apa-apa. Kalau misalkan orang jalan pakai motor aja kita udah pasti pulangnya tuh pada basah kalau hujan, kalau apa gitu. Banyaklah hal kita nggak punya kendaraan. Hidup dari hal seperti itu kayak membangkitkan gairah kita untuk kayaknya gue mau jadi petarung gitu. Itu apalagi adek gue cewek-cewek kan gitu. Jadi ya udah bergulirlah sampai sekarang. Nah, nyambungnya ke tinju. Sebenarnya bukan hal baru. Gue tuh sering bertarung ditonton orang. Cuma kalau udah jadi petinju, ya pasti berteknik, harus tahu dia strike mana jabnya, mana apa uppercutnya gitu-gitu. Tapi lo sekarang kan jadi petinju nih. Emang lo olahraga nggak? Olahraga. Tapi kok berat Awalnya lo? enggak, ya lagi penyesuaian. Oh, lagi penyesuaian. Kan yang penting tekniknya dulu, teknik gitu. pukulannya, apa indoren dia bagaimana bertahan. Lun, Susah bertahan kan 3 tinju? menit di atas ring Susah. itu bukan hal yang mudah. Tahu, gue Orang tahu. mau komentar apapun, Oh, apalagi enggak. dengan gue yang badan begini ya, Mas. Ya makanya kan maksud gue kan bukan menghina tubuh lo ya, maksudnya bukan menghina perut lo, tapi gue tahu kalau badan yang agak berisi itu pasti lebih berat lo bergerak gitu. Iya. Sedangkan tinju tuh kan kayak tadi lo bilang, gue tahu susah banget tinju, bertahan 1 menit aja menurut Iya. gue tuh gila. Tangan di atas. Ini kan kita cover ya, double cover ya. Ini kayak begini, kita 3 menit terus dengan fokus kita dipukulinnya. Itu nggak hal yang gampang. Kalau kalian komen misalkan kayak di atas ring, wah ini kita berjuang dengan itu latihan Tapi kan lari. untuk gitu. jadi petinju profesional ya, ataupun yang benar-benar bukan profesional lah, Ya, petinju yang proper dibilang lah ya, proper. gitu tuh kan butuh latihan yang Iya. lama. Sekarang Sedangkan lo udah. baru gitu. Ya gue baru 2 bulan, tapi udah mulai seminggu 3 kali udah ada jadwal latihan gitu. Ya pelan-pelan lah pasti
bertahap gitu loh, nggak langsung gitu. Iya, Tapi iya, minimal di dalam pertandingan-pertandingan yang kita lakukan, alhamdulillah ya menghasilkan juga orang jadi seneng tinju banyak daripada dia tawuran di jalanan, daripada Bener-bener. ya melakukan hal kekerasan untuk menunjukkan jati diri Bener, dia. bener, Mendingan lu di atas ring lu pilih Iya. siapa yang mau lu lawan. Berjiwa besar loh, gitu maksudnya, ya. Betul-betul. gitu. Tapi gue mau nanya, lu dulu waktu kecil tuh pernah dibully atau membuli? Dibully lah, Lu dibully? dibully lah. Oh. Suka sama cewek aja tuh kayak sedih gitu. Lo kenapa? Ya maksudnya dengan keterbatasan kita. Apa kan kalau dulu kan di SMA seusia mungkin dulu ya era-era gua itu ya rentan banget orang yang bawa motor ninja, orang yang bawa mobil estilo atau mobil-mobil keren itu pasti akan mudah untuk dapetin pasangan gitu loh. Terus dan lain banyak lah hal-hal kayak gitu loh. Jadi itu yang mendasari lo waktu berkenalan sama Saskia agak sedikit Kenapa? ya kayak menurut Saskia kan ngarang-ngarang cerita atau gimana, lu Sebenarnya pengen sih, impress dia gitu. Enggak sih, sebenarnya sih kalau kita nyambung ke cerita itu ya, yang tadi gue cerita dari yang kecilnya itu ya, kita menyukai orang pasti nggak gampang karena ya effortnya dari kita itu nggak punya persediaan, kita udah jadi orang yang apa adanya, udah ditentuin takdir Tuhan begitu. Tapi itu yang tadi dibilang dibully, nggak dibully, kita suka sama seseorang ngirim suratnya dirobek, diketawain di depan orang gitu loh, terus dijawab aja enggak, justru lahir sakit hati gue itu yang akhirnya tuh kadang-kadang suatu saat lu akan gue taklukin dan lu akan gue bikin nangis gitu loh. Nah itu ya kita nggak tahu lah, itu suatu hal yang buruk udah pasti, tapi gue harus cerita kebenaran bahwa ini nggak baik untuk kita pelihara nantinya, karena lu akan punya rasa dendam terus ya berhadapan sama siapapun gitu loh, karena perilakuan mayoriti orang gitu. Itu sih nyambung dari cerita kecilnya seperti itu. Jadi gitu. makanya lu sekarang sama perempuan nggak terlalu bisa komit gitu. Ya kadang-kadang sulit ya untuk mencapai prosesnya gitu. Tapi mungkin sebenarnya kalau untuk orang kayak lu tuh lebih baik sama perempuan tuh apa adanya aja, Fik. Kayak lu bilang sama perempuan, gue nggak bisa monogami ya, gue nggak bisa sama satu perempuan ya. Kalau lu masih mau sama gue ya ayo, enggak juga nggak apa-apa. Mungkin harusnya gitu. Sebenarnya gue bukan yang nggak bisa juga loh untuk setia sama satu pasangan. Pernah kok gue melakukan itu sama Angel Elga. Gue jujur ngomong, gue sebut nih, sama Angel Elga hampir gue pernikahan 1 tahun, gue setia. Gue tidak kan mengkhianati. Iya, maksud gue setia gitu loh. Gue udah pernah mencoba dan sukses. Cuma kadang-kadang di saat di rumahnya tidak ada kenyamanan, terus kita keluar, jadi peluang-peluang itu yang akan jadi bermunculan lagi gitu loh. Kalau kitanya bisa. Makanya gini, dari semua pernikahan gue, rata-rata tuh nikahnya karena kagetan. Ya, lu juga dari kenalan sampai nikahnya kecepatan kali. Itu maksud gua, butuh proses. Makanya kayak lu mempertimbangkan sebuah pernikahan dengan hati-hati itu udah paling bener. Serius. Karena bagi gua kayak nikah gua yang terakhir kemarin, ya udahlah kamu kalau cinta sama aku, ayo kamu nikahin aku. Jadi nikah ditantang, akhirnya ya udah ayo gitu loh. Nah, ini nggak ada prepare orang untuk duh gue belum sayang sama dia. Jadi kalau kamu emang sayang sama aku, kamu nikahin aku dong. Jangan gitu. cuma kayak gini doang. Ini valid nggak nih? Kenapa? Omongannya valid nggak? Kan ini ditayangkan. Iya, maksudnya kan mungkin menurut lo begini, tapi kan menurut perempuannya Ya, beda gitu. Kalau Kemarin gue baru ketemu dia juga. Kalau dia udah tahu kok. Kalau misalkan kayak gue ada apa adanya ngomong ke dia bahwa gila nih, gue tadinya nikah sama lu, ya udahlah, gue pikir nanti kebersamaan kita setiap hari akan timbul cinta, tapi perlahan tuh susah banget. Dan gue ngomong sama dia tahu kok harusnya. Kalau dia tidak mendramatisir ya semuanya ya apa tapi adanya ngomong sebagai gitu. perempuan lu juga harus ngerti dia sakit hati juga dong. Mungkin dia cinta sama lu tapi Kalau lu nya cinta juga manis, jadi dia percaya, tapi ternyata lu nya juga nggak gue kan gue bilang, gue nggak nyalahin dia. Udahlah, kalau ini satu perahu yang disalahin gue lah, orang gue nakodanya, dia cuma jadi penumpang, nggak apa-apa kok. Cuma maksud gue kayak, tapi it takes two tango lah, to be fair. Ya gue juga banyak membuat dia jadi, maaf ya, disiplin ya dari beberapa hal ya. Ya contoh ya, dia bisa menghasilkan banyak pekerjaan dan uang yang udah gue ingin juga dari gue. Di Kalina gitu. ya? Iya, maksudnya gue banyak memberikan ini juga ya, paket kerjaan dan lain-lain. Gue bawa istri gue dalam ranah industri ini, itu kan juga suatu hal yang harus diperhitungkan. Kalau orang yang hanya memperhitungkan suatu hal kesalahan aja mah nggak ada habisnya. Tapi kalau orang menghormati satu kebaikan orang lain buat diri dia, insya Allah itu kan jadi proses yang baik buat nanti dia sama siapapun gitu loh, maksud gue. Itu pelajaran yang lo tangkap setelah ini apa? Lo akan gampang menikah lagi itu. atau
Enggak, nikah itu butuh proses. Apapun, orang ta'aruf ada dalam muslim, iya. Tapi bagi aku berat untuk menjalankan itu. Tahu diri lah ya. Jadi gue udah tahu dengan kekurangan gue nggak bisa nikah dengan, yuk asal aja yuk. Bagaimana, wah cantik nih, mumpung mau sama gue. Udahlah, gue sikat nikah nanti bagaimana besok, itu yang nggak boleh lagi. Anak ini perubahan Vicky nih. Sekarang, serius ini lo sekarang begini, wah apapun seneng gue dengernya. Apa orang pun menilai gue bagaimanapun, sekarang gue udah nggak bisa gampang lagi. Mungkin bukan dari kita. Allah mendatangkan hidayah dari putri-putri gue, dari anak-anak gue yang semakin gede gitu. Udahlah, Det, jangan inilah. Aku kan juga di sekolah sering gonta-ganti mama, itu jadi bahan bulian. Jadi anak-anak gue kena korban sanksi sosial gitu loh. Karena ulah gue. Jadi gue udah nggak boleh mikirin ego diri gue sendiri. Jadi seneng gue udah mulai harus. Ya andai kata Allah memberikan jodoh lagi, pasti gue proses kayak lu lah, harus hati-hati dalam proses semuanya. Bukan berarti proses orangnya, kitanya juga. Wah, gue belum baik nih, jangan nikah diterusin, kasihan dianya gitu loh, maksud gue kayak proses guanya gitu. Ada ini nggak harapan buat hubungan lo sama Kalina? Soalnya yang gue lihat kayaknya kurang baik ya berakhirnya. Kan soalnya dianya juga kayak emosi gitu, terus walaupun sudah berpasangan lagi. Ya kalau menurut gue sih yang udah cerita sudah habis, tutup buku. Nggak pengen baikan. Selesai. Kan siapa tahu, kan kita nggak pernah tahu ya, industri ini kan kecil, kita pasti papasan, ketemu-temu. Ya lu tahu lah, gue orangnya bagaimana gitu. Maksud gue berapa tahun ya kedatangan Saskia di Facebooker aja gue harus di lorong dulu supaya nanti permintaan dia gue ikutin gitu. Kalau gue mau orang di industri, gue ikutin aja lah bagaimana supaya dia punya tayangannya bagus ataupun apa. Cuma kalau untuk gue sama Kalina, maksud gue udahlah, dia juga udah menjalankan hubungan kebahagiaan dia dengan orang lain, udahlah gitu loh. Kadang-kadang kita lebih baik saat kita berjauhan dan saling menghormati aja gitu loh. Kalau kita udah berkomunikasi lagi, akan nanti ada suatu hal baru yang akan mulai dibangun lagi gitu loh. Kalau menurut gue udahlah, gue menghormati. Kalau misalkan di satu program ketemu, ayo, gue gak ada masalah juga gitu. Mau lucu-lucuan, ayo, tapi setelah itu cut, udah kita saling memaafkan masing-masing gitu loh, maksud gue. Cemburu nggak dia udah punya pacar lagi? Enggak lah, seneng lah. Beneran? Seneng. Ini lagi ibadah puasa gue ya, demi Allah ya, seneng lah. Ini karena kita kan juga nggak bisa ngejamin kebahagiaan dia. Dia berhak untuk memilih satu orang yang dia tunjuk yang bener-bener udah jadi pendamping dia gitu loh, maksud gue. Karena gue juga kan bilang nggak baik buat dia atau apa gitu. Thank you ya. Ya yang terbaik lah. Tapi gue seneng loh kalau bisa mikir kayak gitu sih. Maksudnya sesuatu hal kan harus ada pelajaran dan harus ada hikmahnya juga, dan harus ada perubahan di kitanya juga jadi lebih baiklah. Lebih baik. Mudah-mudahan ini amin, Luna. Lebih baik ya. Pastinya. Ya kalau lo baik, ditemuin juga sama orang baik. Amin Allah. Kapan tinju terakhir lagi? Tanggal 12 Juni. Siapa? Saiful Jamil. Widih, mantap. Kira-kira siapa nih Love yang menang? Kalau lu tanding itu ada hadiahnya nggak sih? Udah lah lu. Ada? Iya lah. Kan olahraga termahal tuh tinju. Ngerti, tapi kalau misalkan lo menang, dapat hadiah? Dapat beda lagi, bonus. Oh gitu. Kalau kalah? Kan kita pertama kontrak tinju as a talent, as rangkaian, lu harus preskon, lu harus war, lu harus ngapain semua latihan. Tapi kalau kita benar-benar menang, dapat bonus lagi? Gede bonus. Widih. Oh, keren. Latihan yang bener ya. Thank you banget, Vicky. Sama-sama. See you next time and thank you for watching.